Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu laka ya wa hadama bika sadaqallahu azim. Yang saya hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah Dapur ya. Dua yang saya hormati, Bapak-bapak dan hadirin sekalian warga Muhammadiyah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam ini, alhamdulillah kita bisa bermuajalah, kita bisa bertemu setelah beberapa lama kita vakum. Mudah-mudahan tidak membawa kita semuanya semakin malas untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan umatnya minaduluna fi ilmu. Sebelumnya saya mohon maaf barangkali agak terlambat karena tadi ngeliat dulu Pak. Saya baru pulang dari Banjarnegara tadi. Ya, tentu tadi alarmnya bunyi, jadi bunyi langsung. Bangun ya. Iya. Dan datang ke sini. Mungkin sekali berbahagia. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang fikih muamalah. Barangkali untuk yang malam ini adalah transaksi yang dilarang untuk yang terakhir. Ya. Insya Allah nanti kita akan membahas lagi tentang adat-adat yang ada di dalam fikih muamalah. Insya Allah. Jadi malam ini kita akan membahas mudah-mudahan selesai tentang adat yang dilarang di dalam Islam. Kalau tidak salah terakhir saya ketemu itu di rumahnya Pak Dokter kan Mas? Iya, riba. Ya, riba, tentang riba. Ribanya sampai di mana ya? Ada yang ingat nggak? Beli manuk. Ya beli manuk. Iya. Itu apa ya yang lalu? Ya udah, daripada lupa, saya mengulang sedikit ya. Iya. Apa ya? Kalau riba itu secara bahasa mempunyai arti bertambah ya. Dalam menurut istilah itu adalah bertambah karena terlambatnya waktu pengembalian atau yang diperjanjikan sebelumnya. Belum saya jelaskan masalah ini. Dan ternyata sebenarnya riba itu sesuatu yang amat mengerikan ya Pak. Dan untuk kita di Indonesia itu sepertinya untuk melepaskan masalah riba untuk sementara ini masih cukup berat. Karena apalagi sekarang setelah 3 bank itu merger itu ya, jadi BSI itu, sehingga dana yang paling banyak justru itu ada di bank konvensional. Kalau yang terakhir itu adalah bukan terakhir, 2 tahun yang lalu itu masih 7%. Yang terakhir yang saya baca itu sekarang tinggal 5% Pak. 5% dari dana seluruh nasabah di Indonesia yang berada di Bank Syariah Indonesia cuma 5% tahu. Sing 95% itu dikelola oleh konvensional. Itu.
kita pun tidak tahu itu penyebabnya ya. Apakah memang dari sisi profesionalitas atau memang pemahaman daripada masyarakat muslim itu tentang masalah bunga bank itu, atau masih menyamakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Karena kebanyakan seperti kemarin yang apa ya Pak, yang Yusuf Hamka ya, Yusuf Hamka itu Ya, Yusuf. Raja Jalan Tol apa ya, itu mengatakan bahwa bank syariah itu adalah lebih kejam daripada iya itu dengan bank konvensional. Kalau kita melihat sebenarnya yang dia bicarakan itu adalah karena memandangnya itu adalah nominalnya Pak. Saya tidak mengatakan bahwa bank syariah itu sekarang sudah syariah 100%. Saya juga tidak berani mengatakan semacam itu, karena nyatanya inah itu nanti saya jelaskan juga. Kalau saudara itu misalkan mau beli motor ya, mau beli motor, yang beli motor itu toko bank atau panjenengan yang membeli motor? Bank toh? Hakikat, kalau prakteknya itu yang membeli siapa? Yang membeli adalah pembelinya Pak, ke dealer itu. Bukan bank itu membeli terlebih dahulu kemudian dijual kepada panjenengan, kan tidak Pak. Itu. Pada bayi ini singarane kita butuh barang, kita butuh uang katakanlah 20 juta. Kemudian setelah kita butuh uang itu, kemudian kita kredit motor kepada seseorang yang misalkan ya katakanlah harga 25 juta, kemudian dijual kembali kepada orang tersebut. Dan itulah praktek inah di bank syariah. Jumhur ulama ya, walaupun ada satu ulama yang mengatakan itu boleh satu tok itu, sedangkan yang lainnya itu mengatakan haram. Karena apa? Inah itu bodoni Allah Pak, seakan-akan Allah itu tidak tahu. Dan praktek itu nampaknya itu susah untuk dapat dihilangkan, karena yang di bank syariah atau di bank apa saja, yang kita butuhkan itu adalah uang kok Pak, bukan barang. Uang yang kita butuhkan. Otomatis ya biasanya memang kita mengirimkan RAP ya untuk membeli sesuatu, tapi hakikatnya yang beli juga kita beli sendiri, kemudian dijual seakan-akan dijual ke bank syariah, dibeli kembali. Itu. Nah, yang semacam ini sekali lagi nampaknya susah untuk dapat dihilangkan. Kebalikannya inah adalah tawarruk. Kalau tawarruk itu boleh. Karena apa? Karena yang membeli adalah orang lain. Kita butuh uang 20 juta. Setelah kita butuh uang 20 juta, kemudian ada seseorang yang meminjemin kita. Katakanlah, tuh kamu membeli motor saya seharga 25 juta. Setelah dia itu katakanlah membeli motornya itu 25 juta, kemudian dijual ke orang lain. Paham ya? Maksudnya paham ya? Kalau inah itu yang membeli adalah orang yang menjual tadi, sedangkan kalau inah itu adalah tawarruk, itu yang membeli motor itu adalah orang lain, belum terpisah. Itu jumhur ulama mengatakan diperbolehkan, karena tawarruk itu asal kata dari pisah.
antara yang minjemin dengan yang membeli itu adalah udah terpisah. Jumhur ulama mengatakan itu diperbolehkan. Kita masuk ke macam-macam riba. Jadi yang pertama adalah sering diistilahkan dengan riba dain, Pak. Riba dain. Riba yakni ini yang artinya itu adalah riba yang terdapat dalam agad utang piutang. Ini. Ada dua macam yang namanya utang piutang di sini yang mengandung riba. Yang pertama, seseorang pinjam, katakanlah saya sama Mas Rosidin pinjam uang 10 juta. Dikasih uang 10 juta. Dan tidak ada perjanjian bagi saya untuk mengembalikan lebih dari 10 juta. Saya udah ngomong sama Mas Rosidin, nanti insya Allah akan saya kembalikan 10 juta itu selama 5 bulan. Tahu-tahu setelah 5 bulan saya tidak mampu membayar. Mas Rosidin bilang, gak apa-apa, perpanjang saja waktunya, akan tetapi dari 10 juta menjadi 12 juta. Praktek dalam dunia modern itu apa, Pak? Kira-kira? Denda. Lain. Bukan. Praktek dalam dunia modern adalah kartu kredit. Zaman Rasulullah nggak ada kartu kredit, Pak. Nggak ada. Makanya panjenengan kartu kredit orang ngerti gitu. kartu kredit kalau tepat waktu nggak apa-apa, Pak, halal. Maksudnya Tepat boleh bayarnya. Kartu kredit kan kalau beli kan cuma gesek tok sih. Iya. Ya. Tapi kan ada tempo waktunya. Kalau misalkan persis habis, katakanlah tanggal 20 habis. Itu. Kemudian kita ya nggak apa-apa wis. Ditunda pembayarnya sampai tanggal 30, tapi kamu harus menambah hutang itu. Menambah pengembaliannya. Itu penambahan pengembali itulah yang namanya riba dain dan masuk ke dalam, kalau di dalam, sekali lagi, kalau dalam dunia modern itu adalah kartu kredit. Kartu kredit pernah kayak gitu, Pak. Kalau panjenengan bayar sebelum tanggal 20 nggak ada masalah, nggak ada tambahan sama sekali. Tapi jika seandainya tidak dipenuhi pada tanggal tersebut, mesti itu nanti panjenengan disuruh untuk menambah. Nggak apa-apa, panjenengan punya kartu kredit sampai 10 nggak apa-apa kok. Tapi ini bisa anak isinya terus. Anak isinya terus, jadi pada waktu singarane umpamane singarane tuku, anak isinya umpamane kurang, ya jatuh temponya kapan langsung dibayar pada sebelum tanggal itu. Kalau lewat dari tanggal itu, maka mesti nambah. Gitu. Kalau denda namanya takwid, dan itu hampir tidak pernah lepas dari, termasuk mohon maaf, bank syariah. Misalkan panjenengan utang di bank syariah, kemudian panjenengan itu yang sebenarnya 1 bulan sekali itu harus membayar, ternyata kita dalam 1 bulan itu pas nggak punya uang gitu. Itu akhirnya kita kena denda. Kalau di dalam, tapi kalau di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah itu namanya takwid. DSN, Dewan Syariah Nasional, itu membolehkan, Pak, mengambil denda kepada seseorang yang mengalami keterlambatan di dalam pembayaran. Itu DSN, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu berarti di bawah Majelis Ulama Indonesia. Kayak
AstraZeneca. Ya, nah. Katanya darurat. Alasannya biar takzir gitu Ustaz. Darurat itu kalau tidak dilakukan mati Pak. Berarti orang apa-apa, kalau dilakukan orang apa-apa ya. Ya dengan mohon maaf sekali. Ini orang divaksin mati apa orang? Komponennya mati sih. Iya. Itu yang namanya darurat itu kayak gitu Pak. Lu guna daruratnya itu tutupan jenengannya. Kadung wis dituku Pak. Mau mampu dibuang tok. Itu. Saya kemarin ngomong sama Pak Dokter, salah seorang dokter. Ini bisa anda sing vaksin apa dulu? Banyak. Para apa nggak masalah. Sing wis vaksin ngacung Iya. ya. Saya Iya. belum. Moga-moga lah vaksin 3 dan 4, 5 dan 6 Pak. Amin. Udah Ustaz. Udah. Dokter nyaket saya. Moga-moga Nyaket lah. apa aja. Karena ya udahlah jenengan nanti belajar tentang vaksin sendiri aja guys. Ya. Jadi itu nanti daya imun saudara yang ikut itu lemah Pak. Makanya nanti harus vaksin lagi. Sampai berapa kali sih? Sampai manusia Indonesia lemah semua. Memang komunis kayak. Jadi mulanya kan gaya pabriknya Indonesia ini itu kendaraan kadun. Iya. Vaksin Nusantara maksudnya. Iya, tapi tetap dari sana. Oh. Tuh, Pak. Gak apa-apa lah. Sing wis ping lara ya gak apa-apa. Kali saya belum. Masa takon. Iya. Ya Pak, harus takut ya. Masa takon. Orang BPN biasanya. Ya saya kalau di pegawai negeri itu diharuskan, tapi nggak apa-apa Pak. Nggak melakukan semua nggak apa-apa. Oke. Kalau AstraZeneca itu memang secara medis memang mengandung tripsin ya Pak. Lemak babi itu. Ya Korea Tapi, sih. Korea itu. Iya. Tapi karena Majelis Ulama Indonesia itu kalau di dalam bahasa berita breaking newsnya itu bukan karena mengandung babi Pak. MUI menghalalkan Darurat. AstraZeneca kayak gitu. Coba saja kita maksudnya orang ngomong nih setelah ini enggak, tapi MUI menghalalkan ini. Biasanya kan uang kan biasanya maca kur deadline itu ya. Kur judul-judul itu gitu loh. Ya itu memang lagi masanya kayak gitu ya Pak. Itu termasuk darurat apa gimana? Darurat ciri-cirinya adalah kalau tidak melakukan mati Pak. Itu darurat. Contoh. Panjenengan maring alas Dalam panganan. langah panganan kecuali celeng. Pangan bae celeng. Kudu ora kena kewaregen, Pak. Ora sekedar nyambung urip kok sing nemu Panganan. nemu tempe goreng. Orangnya kota. Ora dudu yang disimpen dudu. Itu darurat kayak gitu. Dan ada upaya lain itu tidak ada. Mulai takon kayak gini. Milih di mangan babi apa milih singarane milih budine wong nang alas ana budine wong gitu loh Pak. Banyak lagi kelaparan. Kowe milih singarane milih budine wong sing dicabut, sing dibedol apa milih babi sing netral. Sampe milih. Putin. Budi nomor di toko role bibir. Colong. Dicolong. Iya Pak itu. Jadi kita harus mengambilnya ahfud darurain. Ahfud darurain itu adalah yang lebih ringan dari dengan ada dua kemudorotan, maka ambillah kemudorotan yang lebih Paling ringan.
ya maka ambillah singkongnya. Gitu. Karena yang jelas jenisnya itu sudah nggak boleh. Itu Nah itu Ustaz, kalau yang haji dan umroh meningitis itu kok informasinya meningitis juga sama Ustaz. Kalau kata dokter yang kemarin saya omong-omongan itu adalah semua vaksin, Mas. Semua vaksin mengandung itu. Tapi katanya itu apa yang pertama Pak? Sinovac katanya itu. Halal katanya. Nggak tahu lah Pak, udah yang penting. Ya wis lah. Itu Man gorengan Pak. bela. Panduannya sudah Iya. Man gorengan bela. Aja iki sana. Susah ya Pak. Memang kita susah Mas. Pak. Iya, urip zaman saiki ki susah gitu ya. Wallahu alam lah. Niki ning Mas Rosidin pan memulai pengajian kuliah duha karena pan dinteni kosi kapan ora kena mulai bae Mas. Boleh boleh mangane. Ora jelas. Apa sing ora jelas berarti. Mumetem. Mumetem. Jadi peniki singarane ribadain itu yang pertama adalah penundaan atau penambahan hutang yang dilaksanakan saat berakhirnya masa atau tempo itu selesai ya Pak. Jadi sing awal ke langka orang diperjanjikan orang. Tapi nek kowe mau dijanjikna umpamane wis jatuh tempo ora kok bayar gitu loh Pak. Itu riba dain. Itu sekali lagi itu terjadi zaman sekarang, diantaranya adalah kartu kredit yang semacam itu. Yang kedua, Yang kaitan tadi yang poin pertama, ciri masyarakat ada orang yang berprofesi gini. Yang kredit barang jadi ya, mau beli TV, nyobain TV, tahu kena ya bisa beli ya. Nanti harga misalkan 5 juta, kemudian dengan jangka waktu 10 bulan ditambah dengan apa sih Pak itu? Pokoknya ada tambahannya, ditambah pokok yang diangsur selama 10 bulan. Itu gimana sih? oke. Bagaimana agar itu halal gitu aja ya. Kalau yang membeli itu adalah yang butuh barang, itu sama dengan inah tadi nggak diperbolehkan. Tapi bagaimana agar itu halal, itu dirubah, namanya murabahah. Akadnya murabahah. Iya, caranya bagaimana? Gajah. Jadi kamu butuh apa gitu? Ya, saya butuh HP. Terus tipenya yang bagaimana? Tipenya yang kayak gini. Oke, belikan itu, belikan. Nah, setelah itu speknya sekali itu sudah ditunjukkan, kemudian saya beli, Mas, ini Mas sudah saya belikan HP-nya. Pertama harus ditunjukkan kwitansi pembayaran. Pembelian maksudnya. Pembelian. Ini harganya gini. Saya jual misalkan harga 5 juta ya Mas. Saya jual kepada kamu 7 juta dengan diangsur selama 10 bulan. Ya, tapi yang jelas harus mengetahui harga mengetahui harganya terlebih dahulu. Setelah mengetahui harganya terlebih dahulu, si orang yang akan meminjam itulah yang membelikan barang tersebut. Kayak gitu. Itu namanya murabahah. Tapi murabahah yang terjadi di bank syariah tidak semacam itu. Ya Pak Jina, paling kan mungkin sudah pernah berhubungan dengan bank syariah ya? Kalau dulu saya misalkan rumah deh. Rumah. Nanti kan dari pihak perbankan mengajak calon ini ya yang mau beli itu
di perumahan tertentu, monggo silakan pilih yang dengan tipe mana yang mau. Kami sudah ada MOU dengan pengembang itu. Jadi sekian unit kami dari perbankan siap membiayai. Nah, monggo Bapak bisa ngambil. Tapi diantar sudah oleh perbankan. Kalau dulu saya seperti itu. Kemudian deal, nah, nanti setelah deal perbankan membayar tunai ke pengembang. Selanjutnya dari yang debitur itu dengan ketentuan tertentu mengangsur sekian tahun ke perbankan. Itu gimana sih? Nasabah itu agatnya sama siapa? Agatnya sama Sama perbankan. developer apa sama apa? Sama perbankan. Ya, boleh. Boleh. Karena itu sudah dibeli oleh perbankan. Iya. Walaupun praktek yang ada di KPR, termasuk juga mungkin KPR syariah lainnya, biasanya agatnya itu bukan sama bank, tapi agatnya sama Pengembang. pengembang atau developer. Kepada ini korong kayak gitu. Lu gue hakikatnya lu gue kor pinjaman, tapi dibungkus dengan murabahah. Mister, Ya. mungkin kalau menjual yang tadi motor atau HP. rumah itu kalau akadnya murabahah, ada yang berpendapat ya namanya beli motor sama surat-suratnya, berarti si pembeli yang membeli itu dapat BPKB dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan ya bank manapun kalau beli rumah atau beli motor mesti BPKB di bank dulu. Iya. Setelah lunas baru dikembalikan, itu termasuk enggak Ustaz? Karena BPKB-nya itu adalah sebagai jaminan, Mas. Iya. Iya. Apakah jaminan di dalam Hukum Islam. syariah itu boleh? Boleh. Boleh. Apa? Oh, enggak. Ada masalah itu. Itu karena apa? Sebenarnya yang namanya port atau jaminan itu, itulah karena zaman sekarang itu orang sulit dipercaya. Nah, kuncinya itu saja. Ya. Mulane akhirnya kan KB ya. Pokoknya simpan utang ya on. Potong aja gue pada melayu aja bapak nang. Karakter Indonesia kan. Iya. Kita lanjutkan dulu. Iya. Lanjutkan ya. Oke, siap. Oke. Sekarang yang kedua masih riba dain. Dan ini adalah yang terjadi pada zaman jahiliyah. Kalau ini terjadi di zaman modern yang ini tadi. Kalau yang zaman jahiliyah itu memang dari agatnya dari awal, Pak. Dari awal. Kon utang 10 juta, nyicil nyaure 5 juta. Itu sih termasuknya. Kemarin di HP saya ada yang tanya, dan saya itu jadi nasabah bank tertentu itu aja, tapi bank syariah. Karena saya tanya agatnya apa? Wadiah. Wadiah. Wadiah itu titipan, Mas. Wadiah titipan. Agatnya wadiah. Karena saya itu nabungnya banyak, dari perbankan ngasih hadiah saya motor. Diterima apa tidak? Gitu. Ada yang mau nyuruh? Terima. Hadiah terima oke. Bukan undian sih. Gimana? Dijawab. Boleh diterima. Tapi kan biasanya klasifikasi yang nabungnya sekian Iya. dapat kipas angin, yang ini dapat motor kayak Itu tadi kan bilangnya kan hadiah. nasabah itu nabung wadiah itu kan berarti kan hanya titipan, tidak memperoleh hasil atau dan tidak ada administrasi. Nitip murni nitip. Misalkan 10 juta, 10 juta terus. Tapi biasanya ada konsekuensinya, Pak. Biasanya 1 tahun tidak boleh diambil. Oh enggak. Kalau itu Tahu enggak ada. deposito, kalau itu. Oke. Itu namanya adalah mengambil manfaat dari tabungan, Pak. Siapa Hukumnya itu? nggak boleh. Nasabahnya. Iya, Tapi kan nggak ngerti Ustaz. betul. Karena
Kalau misalkan begini, kalau misalkan dia itu tidak menabung, dikasih hadiah tidak? Tidak. Tidak. Tuh, Mas. Wadiah itu murni titipan, nggak boleh mengambil manfaat dari meminjamkan. Hakikatnya sampai kan milih bank sih. Enggak, di awal kita tuh nanya ke CS-nya, Oh, disampaikan di sana tidak ada batasan tadi. iya. Pemberitahuan dari ini kan, nanti kalau nabungnya sekian ratus juta sekian tahun tidak pernah diambil kan, pakai wadiah nantinya dengan akan dapat, nggak ada. Iya. Ini yang saya tahu seperti itu. Nah, ternyata tadi ada kebijakan yang tidak disampaikan, kemudian dapat tadi karena tidak pernah diambil. Nah, itu gimana? Sama Mas. Sama ya. Sama. Ada salah seorang yang kebetulan dia itu mendapatkan hadiahnya itu banyak sekali tuh, karena memang tabungannya banyak dari berbagai bank. Akhirnya dia ngaji ke salah seorang ustadz. Saya yang disuruh untuk membagikan hadiah tersebut. Tolong gue hadiah gue tidak pernah kenal kok. Bukan dengan duit uang simpan dimennya baik malah. Mulai dari lagi kipas angin, sepeda, termasuk motor itu. Jadi pengambilan manfaat yang diambil dari tabungan atau dari kord, hakikatnya itu kord Mas Pak. Meminjamkan ke Iya, bank. karena itu makanya sebenarnya ya dosa besar jika seandainya wadiah digunakan untuk yang lain. Maksudnya dari perbankan tidak boleh memamerkan itu. Nggak boleh. Berarti Itu bahasa murni. Wadiah itu terikat, adalah terikat berarti. iya, itu kan giro sih. Jadi contohnya simpanan haji itu wadiah. Kalau ini project. Praktek ya. Makanya saya juga bingung itu. Kenapa yang dititipi itu bisa meminjamkan ke orang lain? Itu. Padahal itu wadiah. Titipan. Nah, sebenarnya ya memang kita susah sih. Kalau di Saudi itu kan yang bagus Ar-Rajhiyah gitu ya. Ar-Rajhiyah. Ya. Itu memang banknya memang untuk tingkat kesyariahannya itu memang cukup tinggi itu. Cukup tinggi, termasuk di Malaysia juga ada. Tapi di Indonesia itu untuk sementara ini belum. Dengan sistem wadiah, paling itu dari awal ketika orang mau nabung di sana disampaikan bahwa ini saya hanya titip saja, tolong jangan dimanfaatkan untuk transaksi tadi pembiayaan bahasanya seperti itu. Harusnya seperti itu. Cuman kan bank sisi lain kan tetap ketika ada dana sekian miliar hanya metodenya Pak dia semua. Ini bagi BI-nya menanyakan Pak. Ini dana sekian miliar nganggur. Nah, ini memang sistem hal-hal bisnis jalan sudah di sana. Jadi yang dimaksud titipan murni itu artinya nasabah itu tidak mengambil manfaat dari tabungan itu Mas. Bukan berarti bukan berarti Perbanknya. termasuk nomor seri dan lain-lain itu tidak digunakan, tidak. Tapi antara yang dititipi dengan yang titip itu adalah nominalnya sama. Bukan uangnya bukan. Tapi nominalnya yang namanya wadiah itu adalah nominalnya itu sama. Itu wadiah. Ternyata saya nggak tahu kalau di kota ada BTM ya Mas. BTM ada. Ada ya. Saya nggak tahu sistemnya. Tapi ternyata pernah saya menanyakan sesuatu itu kalau misalkan saya itu membutuhkan uang sekian dan digunakan apa, saya bilang kayak gitu.
Ya ternyata mereka menggunakannya adalah murabahah. Itu. Berarti yang saya butuhkan adalah uang. Sedekah. Makanya sebenarnya pengelola BTN kalau bisa ya satu titik belajar syariah gitu loh. Karena itu ngeri Pak. Jika seandainya misalkan itu ternyata prakteknya itu praktek riba, ya sama saja sama saja. Sekali lagi, untuk riba yang kedua adalah riba dain, tapi perjanjiannya itu dilaksanakan pada awal akad. Awal akad. Kamu pinjam sekian, maka harus mengembalikan sekian. Itu adalah riba dain, dan itu yang paling banyak terjadi pada zaman jahiliyah. La taqul riba afaq modo afah. Ini adalah yang dimaksud belikan itu adalah yang semacam itu. Jadi Mas, jam berapa? 10. Jadi habis ya waktunya ya. Ya nanti akan kita bicarakan lagi riba dain ya. Riba dain itu adalah riba yang menyangkut jual beli, insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.